Assalamualaikum, Sudah ya? Bu. Ya, silakan Ibu dimulai, silakan. Di-record ya, Bu, sudah ya? Nggih. Silakan dimulai, Ibu. Ulun share dulu, Bu lah. Oke, silakan. Tadi yang keluar ya. Terima kasih banyak, Pak. Sudah kelihatan ke, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Erni Latifah. Masuk ini Ingin membacakan RPP yang saya buat. Satuan Pendidikan SDN 2 Jamil. Bu Nur, ini suaranya mana ya? Kedengaran, Bu? Oh iya, ya. Oke, silakan, Bu. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Satuan Pendidikan SDN 2 Jamil. Tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Kelas 4, pembelajaran ketiga, alokasi waktunya 1 kali 35 menit. Fokus pembelajarannya Bahasa Indonesia dan IPA. Di sini ada kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Indikatornya 3.8.1 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 3.8.2 menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kompetensi dasar 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. 4.8.1 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Indikator 3.5.1 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. 3.5.2 menilai pendapat mengenai komentar teman. Kompetensi dasar 4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulisan yang didukung oleh alasan. 4.5.1 membuat pendapat mengenai komentar teman. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca teks dan melihat gambar, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya dengan tepat. Dengan kegiatan membaca dongeng, peserta didik dapat menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita dongeng, dan sebagainya dengan tepat. Setelah membaca pendapat teman terhadap suatu dongeng, peserta didik dapat menilai pendapatnya dengan tepat. Lalu yang terakhir, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat pendapatnya mengenai komentar teman secara lisan maupun tulisan dengan tepat. Penguatan pendidikan karakternya religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Materi pembelajarannya IPA memberi contoh kegiatan pemanfaatan barang bekas atau sampah. Bahasa Indonesianya menilai pendapat. Lalu pendekatan model dan metode pembelajaran, pendekatannya saintifik, model problem based learning atau PBL, metode penugasan tanya jawab diskusi ceramah. Media alat dan sumber belajar, medianya slide PowerPoint gambar kegiatan pengolahan sampah, lalu slide PowerPoint tentang pengrajin sampah, lalu slide PowerPoint teks dongeng tupai dan ikan gabus. Sumber belajarnya buku guru, buku siswa, dan ada langkah-langkah pembelajaran. Untuk alokasi 15 menit yaitu kegiatan pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, lalu menanyakan kabar peserta didik.
mengecek kondisi kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran, lalu mengajak semua peserta didik berdoa religius, mengecek kehadiran peserta didik, lalu menyampaikan persepsi tentang menanyakan sudah piket atau belum. Nah, mengapa harus piket? Karena banyak sampah. Nah, lalu kemana sampah-sampah itu dibuang? Kata ibu, ke tempat sampah. Nah, lalu kira-kira apa yang harus dilakukan ya agar sampah yang ada itu bisa bernilai dan bermanfaat kembali. Nah, setelah itu siswa menjawab, lalu guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan dipelajari mengenai tema 4, subtema 3, dan pembelajaran 3. Lalu guru menyampaikan informasi tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu guru menyampaikan informasi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran. Pada kegiatan inti ada 50 menit, guru menjelaskan mengenai materi pembelajaran, memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengukur pemahamannya. Ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, misalnya siapa yang suka membuang sampah sembarangan dan membuang pada tempatnya? Lalu menurut kalian apakah ada cara lain dalam mengelola sampah selain dibuang? Nah, fase pertamanya ada orientasi siswa terhadap masalah. Peserta didik dibimbing mengamati gambar kegiatan pengolahan sampah atau mengamati, lalu peserta didik dibimbing membaca teks tentang pengrajin sampah. Peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab seputar teks yang telah dibacakan. Peserta didik dibimbing melanjutkan membaca teks singkat tentang sampah, mengamati. Peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab seputar teks yang telah dibacakan. Peserta didik dibimbing untuk menemukan informasi tentang sampah. Lalu fase kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, guru membagikan kelompok kecil dan menjelaskan aturan kerja kelompok, yakni bekerja dengan tertib, menghargai pendapat teman, bekerja sama, dan saling membantu. Lalu guru membagikan LKPD 1 dan 2 kepada peserta didik. Lalu fase ketiganya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik diminta menganalisis ketiga gambar tadi dengan pertanyaan guru. Lalu peserta didik dibimbing untuk berdiskusi bersama teman sebangkunya mengenai kegiatan sebagai upaya memanfaatkan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik dibimbing mengamati kembali komentarnya terhadap cerita tupai dan ikan gabus. Peserta didik dipersilakan saling menukar tulisannya dengan teman di sebelahnya. Peserta didik dibimbing memberi komentar terhadap tulisan temannya. Lalu peserta didik dipersilakan saling menukar kembali tulisan yang telah dikomentar dengan teman di sebelahnya. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik dibimbing menuliskan hasil diskusinya dan melaporkan hasil diskusi di depan kelas, mengkomunikasikan. Kelompok lain menyimak dan mengoreksi hasil pekerjaan kelompok lain yang sedang dipresentasikan. Lalu peserta didik dibimbing membaca komentar teman dan memperbaiki komentar teman apabila diperlukan. Peserta didik dibimbing membahas hasil kegiatan yang telah dilakukan. Lalu guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang sedang mempresentasikan maupun menanggapi kelompok lain di depan kelas. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, menyimpulkan hasil LKPD peserta didik yang dikumpulkan oleh guru, lalu peserta didik mengerjakan soal latihan. Kegiatan penutup ada 10 menit, guru bersama peserta didik melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Guru memberikan penguatan dan tindak lanjut kepada peserta didik, lalu mengajak peserta didik berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Lalu yang terakhir ada penilaian. Ada remedial dan pengayaan, lalu refleksi, dan tanda tangan mengetahui kepala sekolah dan wali kelas. Di sini ada lampirannya berupa bahan ajar, tujuan pembelajarannya. Di sini ada bahan ajarnya tentang pembelajaran ketiga, pengolahan sampah. Dan cerita tupai dan ikan gabus, ada teksnya, media pembelajarannya. Media pembelajarannya berupa slide PowerPoint tentang sampah.
tentang teks tupai dan ikan gabus, lalu ada LKPD-nya. LKPD 1, LKPD 2, ada kunci jawaban, ada kisi-kisi evaluasi, ada soal tes evaluasi, dan penilaian. Begitu, Bu. Bu. Lanjut ke Bu. Bu. Pak Metro. Sampai di mana udah habis ya? Nggih, habis Pak RPP. Ayo man, praktek aja lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin memberikan dulu sebuah lagu. Siapa yang tidak hadir dulu? Hadir semua, Bu. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, Bu. Nah, setelah itu, Ibu ingin memberikan sebuah lagu dulu sebelum kita memulai pelajaran. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, jiwa di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah kita menyanyikan lagu tadi, Ibu ingin tanya dulu, siapa di sini yang sudah piket? Saya, Bu. Nah, kira-kira mengapa kita harus piket? Karena banyak sampah, Bu. Oh iya, betul. Apalagi jawabannya? Karena kotor, Bu, kelasnya. Iya, betul. Nah, anak-anak, apakah sampah itu bagus kalau dibakar? Tidak, Bu. Mengapa? Karena nanti akan menyebabkan polusi udara, Bu. Oh iya, betul. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar sampah itu bisa bernilai dan bermanfaat kembali? Kita buang, Bu. Kita olah kembali, Bu. Atau didaur ulang. Iya, betul. Kita bisa mendaur ulang. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Dengan membaca teks, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan tepat.
Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat melakukan kegiatan pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya dengan tepat. Dengan kegiatan membaca dongeng, peserta didik dapat menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita dongeng, dan sebagainya dengan tepat. Setelah membaca pendapat teman terhadap suatu dongeng, peserta didik dapat menilai pendapatnya dengan tepat. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat pendapatnya mengenai komentar teman secara lisan maupun tulisan. Nah, pembelajaran ketiga, pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Ingin tahu, Bu? Iya. Nah, selanjutnya, Ibu ada mempunyai 3 buah gambar. Gambar yang pertama tentang apa? Ayo, siapa tahu? Gambar memilih botol-botol bekas, Bu. Iya, ada botol-botol bekas seperti minuman Aqua, seperti bungkus Monty. Nah, lalu gambar ketiga, gambar kedua gambar apa? Gambar tentang sampah-sampah kotor, Bu. Iya, betul. Nah, gambar ketiga gambar apa? Gambar tentang kerajinan dari hasil sampah, Bu, dari bungkus-bungkus. Iya, betul. Di situ ada dari bungkus molto, dari odol, dari bungkus minyak goreng. Bagus ya kerajinannya? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu ada mempunyai teks tentang pengrajin sampah. Coba siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Rina dibaca. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangat unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia dan mendatangkan uang. Juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, di situ tadi tentang teks pengrajin sampah. Nah, gambar yang pertama apa? Ayo, siapa tahu? Kotak tisu, Bu. Iya, terbuat dari apa? Dari kertas, Bu. Kertas bekas. Iya, betul. Lalu gambar yang kedua gambar apa? Gambar gantungan kunci, Bu. Terbuat dari apa? Terbuat dari kertas, Bu. Iya, betul. 100 untuk Rina. Nah, jadi pengrajin itu membuat apa tadi? Membuat cenderamata, Bu. Iya, betul. Nah, di sini Ibu ada lagi gambar tentang kotak-kotak sampah. Yang pertama yaitu apa? Reduce. Iya, reduce atau mengurangi. Nah, sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Lalu yang kedua apa? Reuse atau memakai kembali. Iya, betul. Hindari ya pemakaian barang yang sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Lalu yang ketiga apa? Recycle, Bu, atau daur ulang. Nah, iya betul. Tidak semua barang yang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah. Yang keempat apa? Replace, mengganti. Iya, betul, replace. Nah, jadi gantilah barang yang bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Nah, telitilah agar kita hanya memakai barang yang ramah lingkungan, seperti kantong kresek dengan keranjang bila berbelanja. Nah, setelah kita membaca teks dan melihat gambar tadi, di sini Ibu ingin membagikan lembar kerja yang pertama, yaitu tentang sampah-sampah tadi. Coba ditulis nanti nama kelompoknya, karena kan sudah tadi Ibu bagi kelompok. Lalu coba baca langkahnya.
langkahnya tadi ada 7 langkah. Nah, nanti kalian tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah. Nah, sekarang Ibu ada cerita tentang tupai dan ikan gabus. Bu, LKPD tadi Bu dijawab Kak Bu? Iya dijawab, tapi simpan dulu ya. Sekarang Ibu ada dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Siapa yang bisa membacakan? Saya Bu. Iya, silakan dibaca. Nah, lalu setelah itu Ibu ingin membagikan lagi lembar kerja yang kedua. Tulis ya nama kelompoknya seperti yang tadi. Lalu ke langkahnya, tukarkan tulisanmu dengan tulisan teman di sebelahmu. Nah, sekarang kita presentasikan ya kunci jawaban dari LKPD yang pertama. Ya Bu, apa jawabannya? Ayo kelompok 1. Botol plastik bekas untuk pot bunga, kaleng bekas untuk tempat pensil atau pulpen, sedotan untuk membuat hiasan bunga, dan kerajinan topeng dari kertas bekas. Nah, kunci jawaban yang LKPD yang kedua, ayo siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silahkan maju. Ikan gabus itu setia kawan, ikan hiu ganas, tempatnya pantai dan laut di daerah Kalimantan Barat. Awal ceritanya ikan gabus, sahabat tupai, sedang terbaring lemah karena sakit. Ia ingin memakan hati ikan hiu supaya sehat kembali. Akhir cerita, tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu untuk sahabatnya ikan gabus. Ikan gabus pun kembali sehat. Nah, di sini Ibu ada tes evaluasi. Jadi anak-anak Ibu beri waktu ya 10 menit untuk menjawab. Iya, Bu. Nah, silakan dikerjakan. Iya, Bu. Bu, sudah, Bu. Ya, kalau sudah, silakan dikumpulkan ya ketua kelas. Iya, Bu. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada pelajaran yang terakhir. Nah, Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini tadi? Tentang sampah, Bu. Iya, sampah diapakan? Didaur ulang, Bu. Iya. Kalau tentang dongeng ikan gabus tadi, apa ayo kesimpulannya? Tentang setia kawan, Bu. Iya, kita harus setia kawan. Nah, karena waktunya sudah menunjukkan waktu pulang, kita baca doa dulu ya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah baca doa, Ibu tutup dulu ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus RPP-nya. Besari. Nggih, Pak. Saya melihat aku kena. Udah. Terus Ibu ini mengajarnya di kelas 4. Di kelas 4, Pak. Kenapa Ibu mengambil di kelas 4? Berdasarkan analisis kemarin apa? Sampai mengambil kelas 4. Kelas 4, Pak. Oke, kenapa mengambil kelas 4 tidak di kelas lain? Apa dia menjadi alasan waktu analisis kemarin? Karena kan Pak Ulun sebelumnya kelas 2, wali kelas 2. Setelah itu Pak yang semester ini tadi ada pertukaran wali, jadi Ulun kena kelas 4 lagi. Bukan lagi sih Pak, baru aja nih kelas 4, jadi Ulun memutuskan kelas 4. Terus Ibu ini kan menyusun RPP lah, Bu. Tinggi Pak. Sudah sering lah menyusun RPP. Nggih. Terus langkah-langkah Ibu dalam membuat RPP itu apa? Langkah-langkahnya biasanya dimulai dari apa? Dimulai dari identitas mata pelajaran. Terus apa? Terus KD, kompetisi dasar.
Bang, lalu indikator, tujuan, itu materi. komponen, Bunda, itu komponennya. Oh, inggih. Langkah-langkah itu komponen-komponen dalam RPP. Yang Bapak tanyakan tadi, langkah-langkah dalam menyusun RPP itu apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya Mulainya dari mana? Mengkaji silabus. Setelah itu apa lagi? silabus. Lalu Heeh. setelah itu melihat buku guru dan buku siswa, Setelah itu apa? mencari indikator, Terus apa lagi? menentukan tujuan, Apa lagi? membuat materi, Hmm. membuat soal-soal atau evaluasi. Apa lagi? Latihan-latihan Pak Ai LKPD. Oh, jadi kadang-kadang disusun kegiatan inti itu apa? Kegiatan pembelajaran. Ada Pak kegiatan inti dulu. Kalau berilaan aja kadang-kadang. Ada Pak. Nah, Itu yang penting. nah, kenapa? Kegiatan inti itu harus memuat saintifik. Apa saintifik tuh? Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik tuh Pak yang ada mencoba, menalar, menganalisis. Mulainya dari mana urutnya? Urutnya seperti apa? Saintifik tuh. Pendekatan saintifiknya, Pak. Pendekatan saintifik tuh mulai mencoba. Kayak itulah. 5M. Menanya dulu, mengamati dulu Pak. Apalagi? Mengamati, lalu menanya, lalu mengumpulkan informasi, Terus apa lagi? mengasosiasikan, Terus apa lagi? lalu mengkomunikasikan. Aku melihat Pang di intinya adalah itu 5M-nya. Yeah. Coba Bang tunjukkan Bang 5M. Nah, Nih Pak, ada. Nah. Nih, ada mengamati gambar. Terus? Lalu menanya. Gambar tuh gambar apa yang diamati? Gambar tentang sampah tadi Pak, yang tiga puting tadi. Sampahnya, ada terbuat di sini Pak Aingge. Gambarnya. Nah. Setelah itu? Lalu mengamati. Jadi mengamati gambar kan, mengamati kegiatan pengelolaan. Jadi anak itu kayak begitu. Gambar pengolahan sampah kalau nih. Iya, mengolah sampah. Bukan mengamati pengolahan berarti langsung kejadian. Gambar kata langsung kejadian nggak anak mengamati orang-orang sampah. Gambar mengamati yang pengolahan sampah tadi Pak. Kemudian Bang, mananya apa ini tanyakannya? Yang ditanyakan tuh Pak, bagaimana apa saja yang diolah dalam apa ikan gitu? Apa Pak? Apa tadi? Yang diamati itu apa? Gambar tadi Pak, gambar tentang pengolahan sampah. Terus apa yang ditanya berkaitan dengan apa? Menanya? Menanyanya misalnya bagaimana kita memanfaatkan sampah agar bisa menghasilkan, agar bisa dipakai kembali misalnya Pak Ai. Mengamati lagi. Langkah 6. Terus mencoba. Nah, menanya, mengamati, terus mencoba Pak. Mencoba menemukan informasi tentang sampah tadi Pak Ai dari pertanyaan yang dibuat. Bujur lah urut ini bener nggak urut? Menanya, mengamati, menanya, apalagi? Mencoba. Mengolahnya mana? Nah, inggil ya. Hah? Kada buat berarti Pak Ai ulun nggih. Terus lagi.
Ini Pak Aina mengorganisasikan siswa aja lagi untuk Nah, mana sampai harus 5M harus masuk. Nah, sampai di mana, Kam? Sampai mengkomunikasikan. Nah, itu harus. Nggih, Pak, mohon bimbingannya ulun, nggih. Lanjut. Nah, ada menalar, mengamati lagi, napa mengamati terus. Semakin ke bawah saat mengamati, Ini mengamati yang cerita tupai dan berarti ikan gabus. terulang-ulang. Terus. Mengolahnya ada. Mencoba lagi. Maksud Bapak itu berpikirnya logis lah. Berpikir logis itu urut. Apa yang dilakukan itu urut. Nggih, Pak. Jangan terulang-ulang. Menanya ke bawah lagi, menanya. Terus melihat lagi ke bawah. Terus. Ini penutup, Pak Ai. Penutup. Naik ke atas lagi. Kayak indikator. Dicatatlah, diperbaiki itu. Nggih, Pak. Yang dimaksud 38.2 itu menganalisa pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Anak disuruh menganalisis seperti apa tuh? Disuruh menganalisis, mencari informasi dari pengolahan sampah tadi, Pak Ai. Terus apa yang dianalisisnya? Dianalisisnya tentang pengolahan sampah, bagaimana cara memanfaatkan sampah, misalnya diapai sampah tuh supaya bermanfaat. Kalau C4 tuh masuk indikator apa tuh? C4 tuh? Termasuk HOTS, Pak. Ya, indikator apa sebutannya? Indikator Indikator ada indikator kunci, ada indikator analisis. prasyarat, ada indikator pengayaan. Indikator apa sih? Apa tuh ngarannya? Namanya? Inti, Pak. Inti. Kalau C2 tuh Bang, di kompetensi dasar tuh indikator apa namanya? Memahami. 38.1. Memahami, Pak Ai. Nah, menjelaskan tuh 38.1 indikator apa sebutannya? Indikator memahami. Nah, tadi ada indikator ada 3. Indikator prasyarat, indikator prasyarat, kunci Pak Ai, atau indikator reguler. Yang ketiga indikator pengayaan. Yang Bapak tanyakan tuh indikator Q2 tuh indikator apa namanya? Prasyarat, Pak Ai. Hah? Prasyarat. Iyalah. Namanya indikator kunci itu sesuai dengan di sini sesuai dengan KADI itu namanya indikator inti. Jadi Iya. kalau C2 di KADI, kemudian di indikator Q2 berarti Q2 di indikator itu adalah indikator kunci. Ya, Pak Ai masih kesulitan ulun di indikator sini. Pahamlah. Nggih. Berarti C4 itu indikator pengayaan. Lanjut. Terus. Kenapa? Terus
Naik lagi, naik. Iya. Melakukannya termasuk apa? PT apa? Artinya Psikomotor, Pak Ai. fisika motor. Nggih, P2. nggih. Apa yang dilakukan, Dok? Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Ini bersama Apa caranya? kelompok. Bersama kelompok. Mengukur tercapainya indikator itu kayak apa cara menilainya? Dari hasil belajarnya tadi, Pak Ai, dari hasil belajar kelompok. Ya, Pak. Dari hasil belajar kelompok tadi, Pak Ai-nya mempresentasikan. Bersama orang-orang di lingkungannya, bersama-sama orang di lingkungannya, berarti anak tuh terjun ke masyarakat. Ini Pak Ai melihat dari lingkungan tadi. Hah? Kan Padahal anak di sekolahan masih belajar. nggih. Hah? Tadi itu kan di LKPD-nya tadi Pak ada kan disuruh mengamati lingkungan, jar Pak Ai. Habis itu tuliskan ya apa-apa yang pengolahan sampah tadi, diolah apa aja di lingkungan tuh dilihati, misalnya di dalam lingkungan kelas, misalnya sampah dibuat untuk membuat kotak pensil, misalnya dari botol. Lanjut. Ya. Lanjut. Terus mah harus stop penguatan. Udah cukup aja deh, udah cukup. Iya, terima kasih Pak. Nunggu Ibu PP aja lagi. Bu Erni. Ini Pak, ini Bu. Sedang Bu. Ulun memindah. Oke, Bu Erni. Sejauh ini apa kendalanya Bu dalam membuat RPP Bu? Sudah paham kan Bu ya? Ini Bu. Masih agak kesulitan di indikator Bu Ai. Kenapa Bu? Di indikator, maka itu yang pentingnya. Nggih, menentukan urutannya tuh nah Bu. Lawan mengalokasikan waktunya tuh supaya cukup. Ya, nah disinilah dituntut nanti kalau Ibu sudah lulus PPG, kan dikatakan sudah Ibu profesional gitu pula. Artinya dengan sudah profesional berarti Ibu sudah bisa meng-create diri Ibu gitu, membuat diri Ibu menjadi lebih kreatif dan inovatif. Memang itu secara teori sangat mudah diucapkan gitu. Tapi pada pelaksanaannya ya itulah dengan latihan gitu. Makanya berapa minggu ini kan Ibu dilatih ya untuk membuat RPP. Nanti masuk PPL RPP-nya dirubah lagi ya Bu. Jangan pakai yang ada gitu. Kalau pakai yang ada nanti tidak bisa membuka wawasan lagi gitu. Oke, Ibu boleh ulun lihat Anopian screenshotkan lagi RPP-nya. Tinggi, Bu. Kelihatan Kak, Bu? Kelihatan, pian ke atas. Nah, ini Bu, di tujuan pembelajaran dulu. Boleh ulun konfirmasi aja pula. Sebenarnya pian sudah memahami, tapi karena ulun harus mengetahui pemahaman pian sejauh mana gitu pada tujuan pembelajaran ini, kenapa harus ada pola CBA atau ini Bu? Oh, itu semalam disuruh diletakkan ada ABCD-nya, Bu. Iya, maksudnya apa Bu? Jangan yang semalam, yang Ibu pahami aja, yang Ibu tangkap. Oh iya. Jadi apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat bimbingan di perangkat kemarin, apa yang Ibu pahami? Kenapa pada saat kita menyusun tujuan pembelajaran, kita harus menerapkan pola ABC ini gitu? Karena untuk memudahkan Bu,
untuk memudahkan kita mencapai tujuan yang akan dicapai itu, seperti harus ada audiens, harus ada behavior dan kondisi serta degree-nya, Bu. Oke. Nah, di sini banyaknya C4 kah atau C2-nya kah? C2 ada, Bu, di IPA, di bahasa ada juga. Nah, kenapa Ibu harus meletakkan C4, C5? Itu kenapa? Supaya lebih mengingat aja, Bu. Kalau C4 kan menganalisis, C2 itu memahami. Nggih. Maksudnya tuh kemana itu arahnya nanti, Bu? Kalau C4 kan ke arah HOTS, nggih. Iya, ke arah HOTS. Nggih. Terus bentuk evaluasinya seperti apa, Bu? HOTS itu, Bu? Bentuk Bisa kita evaluasi. lihat soal Nggih. evaluasinya. Nah, ini, Bu. Multiple choice, Bu. Nah, ini kadang pemahaman soal Ibu harus pahami, kalau multiple choice itu tidak mengarah kepada HOTS. Ibu betul, sudah bagus di RPP, Ibu di indikatornya sudah menjelaskan. Harus ada LOTS dulu, agar anak tidak bingung gitu, sebelum kita mengarah kepada C4, C5, dan C6. Tapi pada tes evaluasi atau soal yang kita berikan, kita masih memberikan multiple choice. Padahal multiple choice ini itu masih tataran LOTS, Bu. Oh, nggih. Gitu. Jadi lebih baik Ibu ke bentuk narasi atau ya disebut dengan esai. Bagaimana dia mendeskripsikan, bagaimana dia bisa membandingkan, bagaimana dia bisa mengidentifikasi perbedaan yang ada dari materi yang Ibu sampaikan, gitu, Bu. Ya, Bu ya. Jadi mungkin nanti di PPL itu tes evaluasinya tidak multiple choice lagi ya, Bu. Nggih, Bu. Kita udah bagus nih nyusun di RPP, indikatornya udah jelas, yang mana C4, yang mana C5, yang mana C2. Tapi begitu soal, nah kok kita kembali lagi ke multiple choice gitu. Jadi nggak sinkron gitu, Bu. Nggih, nanti diperbaiki, Bu. Nggih. Ya, nanti mungkin diperbaiki ya, Bu ya. Nah, sebelum ke soal, berarti kan kita ada semacam rencana pelaksanaan yang akan kita laksanakan pada saat kita praktek mengajar. Betul nggak, Bu? Nah, sesuai dengan masalah Ibu. Masalah Ibu apa sih? Kemarin itu yang dari identifikasi masalah itu. Ibu akhirnya menentukan permasalahannya apa? Kemarin menentukan permasalahannya tentang pembelajaran inovatif, Bu. Oke, pembelajaran inovatif. Jadi sebelumnya pembelajarannya gimana, Bu? Menggunakan model pembelajaran seperti ceramah kayak itu, Bu. Sebenarnya gini ya, Bu, ceramah oke lah, tapi Ibu harus menjelaskan ceramah yang seperti apa gitu. Terkadang, Bu, dengan ceramah saja sebenarnya bisa memberikan pembelajaran inovatif. Kenapa? Pada saat ceramah, mungkin dia menampilkan video. Nah, itu kan juga inovatif. Pada saat ceramah, dia memberikan visualisasi atau alat peraga yang akhirnya meningkatkan motivasi belajar siswa. Kan bisa. Jadi mungkin nanti berikutnya Ibu harus diperjelas lagi ceramahnya apa. Mungkin kalau ceramah hanya sekedar ngobrol gitu, tanpa menggunakan media, tanpa menggunakan alat peraga, nah itu boleh. Gitu. Oke, pembelajaran inovatif. Akhirnya model yang Ibu pilih apa? Model problem based learning, Bu. Nah, dari problem based learning itu kira-kira di langkah keberapa ya, Bu ya, yang menyebabkan bahwa siswa memang sudah bisa inovatif pembelajarannya? Mungkin di menganalisisnya tuh, Bu. Kenapa yakin? Kan Ibu sudah Nggih. mungkin apa yakin? Yakin, Bu. Oke, di mana, Bu? Coba tunjukkan, Bu, ke Ulun. Biar Ulun yakin.
Kalau memang Ibu Nur Erni memang sudah tepat dalam pemilihan modelnya. Di sini, Bu. Menganalisis dan mengevaluasi. Lah, kalau ini kan menyimpulkan ya Bu ya? Oh, ini lain, Bu, di atas. Ini, Bu, di sini, Bu. Dia menyajikan hasil karya. Oke, berarti di fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik dibimbing menuliskan. Dibimbing ini apa yang Ibu lakukan, Bu? Pada saat membimbing menuliskan hasil diskusi. Maksudnya gimana, Bu? Membimbing apa yang Ibu lakukan? Mencek, Bu, satu-satu ke kelompoknya, apakah sudah sesuai hasil pekerjaannya tadi dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, berarti kalau gitu bahasanya bukan peserta didik dibimbing kan, Bu? Kalau membimbing berarti ada sebuah arahan yang Ibu berikan. Nah, makanya Ibu mengambil di sini mengkomunikasikan dari C4 itu. Betul tidak? Iya, betul, Bu. Nah, itu ya Bu. Jadi kalimatnya tolong nanti Ibu arahkan lagi kepada hal apa yang Ibu lakukan gitu. Kalau membimbing itu berarti ada sesuatu yang Ibu berikan arahan, Ibu berikan petunjuk ke mereka. Tapi kalau hanya sekedar mencek, ya itu bukan membimbing. Karena kan Ibu di sini juga mengambil di sini mengkomunikasikan. Gitu ya Bu ya, paham ya Bu? Karena kalau di sini kalau sekedar mencek sih nggak terlihat sih Bu mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Untuk siswa dibawa kepada arah berpikir kritisnya belum terlihat. Coba Ibu ke atas sedikit Bu, belum lihat lagi di atasnya. Oke, nah coba ke atas lagi. Stop. Nah, sepertinya di sini sih Bu, gitu loh. Ibu yang sudah mulai mengarahkan, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, betul nggak? Enggak, Bu. Nah, itu ya Bu Erni ya. Jadi nanti Ibu kalau ditanya orang, itu Ibu bisa menjelaskan. Siapa tahu nanti orang malah, Bu Erni buatkan ulun RPP dong. Nah, tapi Pian sendiri tidak memahami apa yang Pian buat. Gitu. Itu ya Bu. Ini saja yang sudah muncul lagi. Ya. Oke, baik Bu Erni, mungkin cukup dari ulun. Terima kasih tadi Pak Metro juga. Silahkan ditutup Bu Erni. Oke, terima kasih Bu. Matikan recordnya ya Bu. Oke. Silakan Ibu leave room.